sambil menunggu teman-teman yang lainnya merapat di kelas workshop kita, maka kita akan mulai terlebih dahulu ya sambil berjalan. Sebelumnya terima kasih teman-teman siswa-siswa SMK, barangkali ada Bapak Ibu perwakilan sekolah juga yang bergabung di sesi workshop kali ini, bahwa pada siang hari ini masih dalam satu rangkaian kegiatan ya di acara webinar dan workshop Gerakan Literasi Digital, sekaligus untuk kegiatan pengayaan UKK dari siswa yang menjalankan UKK dengan bermen. Nah, alhamdulillah di sini saya diberi kesempatan untuk bergabung bersama teman-teman untuk sharing ya. Jadi sifatnya saya tidak menggurui, tidak juga mengajarkan, tapi lebih ke sharing tentang bahasan ini yang kita terapkan di dunia industri. Baik, sebelumnya perkenalkan profil singkat saya Ika Nuria Rahmawati, atau biasa disapa Ika, teman-teman juga bisa panggil saja Kak Ika mungkin ya. Kemudian saat ini saya sebagai admin project juga di salah satu ISP di Kota Bogor. Saya selaku Pandu Digital Indonesia juga di Batch Merah, sama seperti dengan teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan pembentukan juga. Kemudian saya juga anggota dari relawan TIK khususnya wilayah Bogor. Nah, di sini ada kontak pribadi saya, bisa teman-teman mungkin kalau mau berdiskusi lebih lanjut ya terkait dengan bahasan kita atau tentang OTKP, tentang ISP gitu ya, tentang literasi digital, bisa didiskusikan dengan saya di WhatsApp-nya ini sudah tertera, dan juga di Instagram saya ini. Saya juga cantumkan Instagram untuk portofolio ya, jadi saya punya portofolio juga di nuriart.id, teman-teman bisa cek, barangkali kita bisa berteman dan berdiskusi bersama. Nah, untuk LinkedIn juga saya ada, bisa dikunjungi di Ika Nuria, ataupun di akun Gmail, silakan bisa dikontak melalui ikanuriarahma@gmail.com. Nah, itu untuk profil singkat saya. Kemudian, apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya, sesuai dengan tema kelas kita, yakni tentang proposal ya, dan juga bagaimana persuratan di dunia industri. Nah, yang pertama terkait dengan petugas administrasi. Nah, menurut teman-teman yang mungkin saat ini bergabung di jurusan OTKP dan BDP ya, khususnya yang sudah bergabung di OTKP nih, kalian pasti kan menerima banyak pembelajaran dan juga praktek dari guru-guru ya, khususnya terkait dengan kegiatan administratif. Apa aja kegiatan administratif itu, mulai dari mencatat, menghitung, menyimpan, mengumpulkan ya, mengarsip sampai dengan menghancurkan berkas, itu juga termasuk ya. Dan kegiatan administratif ini sebetulnya bukan kegiatan inti dari satu pekerjaan ya, tapi satu pekerjaan itu akan sangat membutuhkan bagian dari administratif ini. Jadi contohnya misalkan di ISP kita ada kegiatan proyek pengadaan CCTV. Nah, secara teknis pelaksanaan pengadaannya itu bisa dilakukan, tapi administratifnya kalau nggak jalan ya tidak bisa cair juga ya untuk pembayarannya gitu. Jadi kegiatan administratif ini sangat-sangat dibutuhkan ya dalam setiap kegiatan ataupun pekerjaan. Nah, untuk teman-teman yang sudah berada di jurusan OTKP atau mungkin BDP, pasti tidak asing lagi dengan kegiatannya. Mungkin ada yang bercita-cita juga nanti setelah lulus dari SMK ya, akan masuk ke dunia industri langsung ya, bekerja atau sambil kuliah atau sambil berwirausaha gitu. Nah, ada juga posisi-posisi dari admin yang teman-teman incar nih. Sebetulnya skill dasar apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang petugas administratif gitu ya, petugas administrasi. Skill dasarnya itu sebetulnya ini ya, cukup 5 saja, tapi ini bisa jadi basic sekali.
karena ada banyak sekali orang-orang yang memperebutkan posisi admin ya, sudah pasaran. Makanya kalau kita sebagai SDM itu tidak memiliki kompetensi yang lebih lagi, maka kita akan kegeser nih sama mereka-mereka. Nah, skill itu apa saja sih? Yang pertama, typing skill. Nah, ini pasti teman-teman juga sudah belajar ya di kegiatan pelajaran produktifnya tentang bagaimana mengetik tepat ya. Tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Nah, di sini teman-teman juga pasti dilatih untuk mengetik dengan 10 jari ya, bukan 11 jari nih. Biasanya itu untuk standar dari typing skill ini itu 38 sampai dengan 40 WPN ya, atau kata per detik, kata per menit. Nah, ini teman-teman bisa tes di salah satu aplikasi webnya, bisa di search di Google, namanya 10fastfinger.com. Jadi di sini setelah mengakses link tersebut, nanti teman-teman bisa langsung tes kecepatan mengetiknya nih, sesuai dengan kata-kata yang mereka sediakan. Bisa untuk berlatih juga ya. Nah, kemudian yang kedua itu Microsoft Office. Nah, ini udah basic ya, dasar sekali untuk kita. Bahkan dari sejak SMP juga kita sudah menggunakan ini nih di kegiatan pembelajaran, dikasih tugas sama guru-guru. Nah, di kegiatan di jurusan OTKP juga difokuskan lagi tentang pemanfaatannya, terutama teman-teman bisa mempelajarinya dalam Microsoft Excel, kemudian Microsoft Word, dan juga Microsoft PowerPoint ya. Biasanya difokuskan ke 3 software tersebut. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah skill digital editing. Apa sih skill digital editing itu? Digital editing ini saat ini sangat dibutuhkan sekali ya, terutama apalagi sekarang sudah eranya digital, keahlian kita bagaimana mengedit online file-file yang ada di komputer kita. Sebagai contoh, misalnya ada bentuk file PDF. Nah, nanti tiba-tiba ditugaskan oleh tim untuk mengubahnya ke dalam bentuk Word. Kemudian kita edit dulu, kita konversikan lagi ke bentuk PDF lagi, atau dari PDF mau dibentuk ke JPEG atau PNG. Nah, itu ada banyak sekali ya sebetulnya customisasi di industri sebetulnya. Nah, itu tugas teman-teman untuk berlatih bagaimana mengkonversikan file-file media yang ada. Nah, kemudian untuk yang keempat yakni filing system atau sistem pengarsipan ya. Ini pasti teman-teman dari OTKP juga sudah belajar, ada berbagai macam sistemnya ya, mulai dari abjad gitu ya, kemudian nomor ataupun subjek. Kemudian ada telepon skill. Nah, ini juga penting banget untuk seorang admin ya, skill dasarnya tentang bagaimana kita menerima atau melakukan telepon. Biasanya kita sebagai CS juga nih, petugas admin, ketika menerima telepon itu wajib yang pertama salam ya, salam dengan smiling voice. Kemudian yang kedua kita verifikasi juga dengan siapa kita bicara, kita tanya nama dan juga asalnya, kemudian kepentingannya apa, pesan yang disampaikan apa. Nah, yang ketiga kita probing atau menyimpulkan masalah apa yang dia sampaikan. Ketika misalnya ada pelanggan yang komplain gitu ya, misalnya dalam bisnis saya di ISP ada yang komplain wifi-nya mati. Nah, di bagian probing itu kita menyimpulkan, baik Pak, berarti untuk koneksi internet di rumah Bapak sedang terkendala, sedang kami cek terlebih dahulu gitu ya. Kemudian untuk telepon skill juga selain itu kita perlu memberikan problem solving atau penyelesaian dari masalah yang tadi disampaikan oleh orang tersebut melalui telepon. Misalkan pelanggan tersebut komplain wifi-nya mati, kemudian saya memberikan solusi untuk mengecek terlebih dahulu di internal tim, barangkali ada sistem yang terputus, atau jika tidak kita bisa arahkan dari pelanggan tersebut untuk Bapak bisa dicek kabelnya untuk yang sebelah kanan yang warna hijau apakah menyala, seperti itu. Nah, itu kita tuntun sampai selesai ya prosesnya. Nah, selain itu juga
selain problem solving, kita juga bisa tawarkan lagi solusi-solusi yang ada. Misalkan, apakah bantuannya cukup, apakah ada hal lain yang bisa kami bantu, seperti itu. Nah, tak lupa juga untuk telepon skill yang terakhir adalah closing statement, di mana harus ada salam penutup juga ya. Jadi diusahakan untuk jangan kita duluan yang tutup telepon, jadi biarkan pelanggan dulu yang tutup telepon. Nah, yang gak kalah pentingnya nih, terakhir adalah skill literasi digital. Sebagai petugas administratif saat ini di era digital, jangan lupa juga untuk memperdalam pengetahuan dan juga skillnya, kecakapannya dalam menggunakan media digital. Jangan sampai kita terkena dampak dari negatifnya literasi digital. Justru dengan mengetahui ini kita jadi bisa lebih baik lagi gitu ya, lebih cakap lagi dalam memanfaatkan literasi digital. Nah, itu skill dasar untuk petugas administratif. Berikutnya, agenda yang akan kita bahas pada siang hari ini apa saja sih? Yang pertama tentang proposal, kemudian tentang persuratan, tadi disampaikan juga sedikit tentang digital editing, dan juga filing system. Oke, yang pertama kita ke proposal terlebih dahulu ya. Ini dibuat tidak semuanya terang ya. Oke, sudah tampil ya slide-nya untuk teman-teman. Di sini sesi proposal sudah kita cantumkan pengertiannya, definisinya menurut KBBI, bahwa proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, di mana dokumen tersebut dibuat secara terperinci dan juga sistematis serta terstruktur. Jadi proposal itu memang sudah ada formatnya ya, sistematis dan juga terstruktur mengenai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan harapan usulan tersebut disetujui, diizinkan, atau didukung. Jadi namanya proposal gitu ya, jadi kegiatan yang ada di dalamnya itu belum sempat dieksekusi nih, jadi baru berupa ide. Nah, ide tersebut kita tuangkan dalam suatu file bernama proposal dengan detailnya yang rinci sekali. Nantinya kita harus meminta persetujuan orang terkait. Apakah kegiatan ini boleh dilakukan? Apakah bisnis kita bisa didanai, bisa didukung gitu ya. Itu untuk definisi dari proposal. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah membuat proposal ya, misalnya proposal kegiatan gitu untuk perlombaan atau kegiatan pensi ya, barangkali ada yang OSIS juga di sini kerap membuat proposal, sudah tidak asing lagi ya. Nah, lanjut untuk slide berikutnya. Oke, ada jenis-jenis proposal nih. Ternyata karena banyak sekali tujuan dari pembuatan proposal itu, maka kita bagi lagi ke beberapa jenis. Yang pertama ada proposal bisnis, di mana proposal ini berisi rancangan rencana kerja yang ditujukan baik perseorangan ataupun kelompok kepada investor. Jadi biasanya ini dibuat untuk kita mengajukan pendanaan ya untuk mendirikan suatu usaha ataupun proposal untuk mengajak kerjasama antar perusahaan untuk lebih menguntungkan pastinya. Kemudian ada yang namanya proposal proyek. Proposal proyek ini biasanya berisi mengenai rangkaian kegiatan pekerjaan, pembangunan, ataupun pengadaan. Nah, biasanya proposal proyek ini banyak nih di lingkup-lingkup pemerintahan ya, di Pemda gitu. Misalnya untuk proyek pembuatan alat belajar, pembangunan gedung baru, kemudian pelebaran jalan, infrastruktur umum gitu ya. Nah, itu untuk proposal proyek. Berikutnya ada proposal penelitian. Ini proposal yang berisi tentang rencana penelitian dalam satu instansi atau bidang akademisi. Nah, biasanya nih kalau proposal penelitian itu berupa proposal tugas akhir ya, proposal skripsi, tesis gitu, yang sifatnya lebih ke akademisi. Mungkin teman-teman di SMK juga sudah pernah membuatnya, atau nanti ketika di masa kuliah juga akan membuatnya nih ya, untuk proposal penelitian.
Nah, berikutnya proposal kegiatan. Proposal yang menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, ini pasti proposal yang pernah dibuat oleh teman-teman terkait tadi kegiatan, misalnya ada pensi, lomba, yang kemudian ada acara-acara di sekitar rumah mungkin barangkali. Nah, biasanya proposal kegiatan ini lengkap banget nih isinya. Ada 5W1H ya, mulai dari judul kegiatannya apa, kemudian siapa saja yang terlibat, panitia dan pesertanya, kemudian kapan dilaksanakan, di mana kegiatannya, bagaimana pelaksananya, itu detail sekali. Karena dengan proposal kegiatan tersebut akan lebih mudah nih membreakdown tugas-tugas daripada si panitianya. Termasuk nanti ketika pembagian budgetingnya ya untuk kebutuhan dari dana kegiatannya. Oke, lanjut. Kemudian selain dari tujuannya, jenis proposal juga bisa dibagi dalam berdasarkan format atau bentuknya ya. Biasanya itu umumnya ada 3, ada proposal formal, proposal semi formal, dan proposal non formal. Nah, proposal formal ini biasanya yang baku banget nih, terdiri dari 3 bagian yang harus wajib kudu ada gitu ya. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada isi dan juga penutup. Nah, di pendahuluan itu biasanya ada seperti latar belakang, ya, tujuan, masalah, manfaat, gitu. Yang mana hal-hal tersebut menjadi alasan tentang kegiatan tersebut perlu dilaksanakan. Kemudian ada isinya, bagaimana pelaksanaannya, dan juga penutup. Kemudian ada proposal semi formal. Ini proposalnya tidak selengkap proposal formal ya yang baku gitu. Tapi biasanya bentuk suratnya itu tetap sopan. Nah, kemudian ada proposal non formal. Ini hampir sama dengan yang semi formal, tapi disampaikannya hanya dalam bentuk memo ya ataupun surat gitu. Jadi tidak sedetail file proposal formal nih yang berlembar-lembar gitu. Jadi tidak seimbang antara kiri dan kanan. Nah, berikutnya kita akan bedah nih struktur sekaligus bagaimana pembuatan proposal. Yang pertama itu bagiannya ada tentang pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya bagian awal yang memuat yang tadi saya sampaikan tadi ada latar belakang, visi misi, tujuan kegiatan, sehingga dapat meyakinkan si pembaca proposal tentang kejelasan kegiatan tersebut. Pada bagian pendahuluan juga biasanya itu ada pengenalan ya, kita harus uraikan latar belakang kenapa sih kegiatan ini harus dilaksanakan gitu, alasannya apa. Kemudian kita juga bisa menuliskan latar belakang itu sebagai pondasi tentang kegiatan supaya nanti dari pembaca bisa menyetujui. Misalnya kita buat proposal itu untuk meminta pendanaan gitu ya, meminta dukungan dana dari ketua misalnya gitu. Nah, supaya bagaimana caranya dia itu menyetujui gitu untuk memberikan pendanaan. Nah, kemudian yang kedua adalah profil badan usaha atau profil dari kegiatan itu ya, yang pelaksana kegiatan. Kita harus cantumkan profil dengan bahasa yang baik, padat, dan juga jelas mengenai informasi dari kegiatan bisnis tersebut. Mulai dari jenis usahanya apa, kemudian nama usaha dagangnya apa, lokasinya di mana gitu ya, untuk lebih rincinya lagi. Berikutnya cantumkan organisasi. Loh, kenapa ya harus ada struktur organisasi gitu? Karena nantinya itu sebagai bahan pertimbangan dari investor atau pemberi dana atau pemberi izinnya itu untuk menilai apakah struktur kinerja dari timnya ini bagus gitu ya. Biarpun misalnya kegiatan bisnis itu belum berjalan, tapi tetap perlu kita cantumkan. Misalnya ketua dari bisnis ini, bisnis usaha ini pertama itu dipegang PIC-nya oleh
si A, kemudian nanti bagian keuangannya dipegang oleh si B, bagian produksinya nanti dipegang oleh si C, seperti itu, untuk mempermudah pertanggungjawaban dari bidangnya masing-masing. Nah, berikutnya selain itu kita lanjut ke bagian yang keempat, ya ini rincian bauran pemasaran. Nah, untuk teman-teman yang ada di BDP nih, mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan 4P atau marketing mix nih, bauran pemasaran. Biasanya kalau bentuknya produk barang itu kita pakai 4P, yang mana itu ada produk, price, place, promotion. Nah, tapi kalau misalnya bentuk bisnisnya itu jasa, maka kita pakai 7P. Kenapa sih harus ada bauran pemasaran ini? Sebetulnya ini lebih rincinya aja ya teman-teman, supaya dalam satu bagian itu udah lengkap. Ada produk, produknya apa, ada price, harganya berapa, ada place. Ini place itu tidak hanya tempat jualan ya, tapi bagaimana distribusinya gitu. Apakah mau melalui ekspedisi atau pakai jasa internal pengiriman kita sendiri gitu ya. Kemudian ada promotion, bagaimana cara kita promosinya. Itu untuk yang produk. Nah, secara sederhananya mungkin teman-teman bisa analisa ya proposal-proposal bisnis yang ada. Itu biasanya hanya produk aja, tapi mereka rincikan di bawahnya produknya, misalnya boneka ya, harganya berapa, kemudian dikirimnya seperti apa gitu. Nah, kemudian kita bedah lagi di bagian kelimanya, yakni strategi pemasaran atau STP. Nah, lagi-lagi nih untuk teman-teman yang ada di BDP ya, mungkin bisnis daring dan pemasaran ini tidak asing dengan istilah ini, atau teman-teman yang dari OTKP juga bisa sambil belajar. Kita ada STP namanya, segmenting, targeting, positioning. Apa sih bedanya gitu ya? Kan kalau segmenting itu yang pertama kita klasifikasikan dulu untuk target dari pelanggan kita. Misalnya kita mau jual apa ya? Jual boneka gitu ya, tadi sudah disampaikan. Jual boneka biasanya kita segmenkan untuk orang-orang perempuan ya, normalnya perempuan. Nah, setelah itu, setelah disegmenkan ke orang-orang perempuan, kemudian kita targetkan lagi tadi, segmenting, targeting. Kemudian kita fokuskan lagi ke orang-orang mana yang bisa mendatangkan keuntungan nih untuk produk kita si boneka itu tadi. Misalkan sudah kita klasifikasikan ke perempuan, kemudian kita targetkan lagi ke perempuan remaja sampai anak-anak sampai remaja ya, biasanya yang suka dengan boneka tuh masih suka dengan boneka. Nah, sudah dapat tuh untuk segmentingnya perempuan, targetingnya itu usia dari anak-anak sampai remaja, kemudian positioning. Nah, biasanya positioningnya ini kita mau memposisikan kita, brand kita, usaha kita sebagai apa sih? Apakah sebagai followers gitu, followers dari jenis-jenis usaha yang sudah ada. Misalnya kita lihat ada teman kita yang sudah lebih dulu jualan boneka seperti itu. Apakah kita mau jadi pengikut dia, ataukah kita mau jadi challenger gitu. Kita menantang dia untuk memberikan satu inovasi ya. Misalnya sama kita jual boneka juga, tapi kita ada inovasi. Misalnya bonekanya tidak perlu dicuci gitu ya, bonekanya berbahannya apa gitu, jadi tidak gampang kotor. Nah, itu untuk segmenting, targeting, dan positioning. Gunanya apa? Karena ini supaya lebih mempermudah kita dalam mengambil keputusan ke depannya, bagaimana sih dari STP ini strategi pemasaran apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian di yang keenam, bagian keenam itu kita bisa analisis SWOT ya, atau SWOT. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar nih di sekolah tentang SWOT. Yang pertama strength ya, atau kekuatan dari bisnis kita apa tadi. Kemudian weakness-nya, kelemahannya apa, opportunities atau peluangnya apa, dan threats atau ancamannya itu apa. Tujuannya juga untuk mempermudah bagaimana langkah kita ke depannya dan penetapan strategi apa nih. Kan kalau kita sudah tahu, sudah sadar kurangnya kita di mana gitu ya, kelebihannya kita di mana, kita jadi bisa lebih cepat memetakan diri gitu.
Sampai sini kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut masih di bagian ke-6 kita next untuk bagian struktur dari proposal itu ada juga laporan keuangan. Itu informasi yang mengalokasikan dana, bagaimana perhitungan laba, serta perhitungan bagi hasil yang dilakukan. Nah, tentu hal ini harus dihitungkan ya, harus diinformasikan secara jelas tuh di proposal. Jadi biaya dari produksi kegiatan produksi bonekanya itu berapa gitu ya, beli bahan-bahannya berapa, untuk dijualnya berapa, keuntungannya berapa, atau biasanya kita ada rumus BEP ya, break even point gitu. Nah, nanti untuk sistem bagi hasilnya juga itu harus dirincikan oleh si pemberi dana itu. Misalnya mau 50%, 50%, atau 30%, 70% gitu ya. Jadi harus dirincikan, karena itu menyangkut nanti dari tindak lanjut terkait keuangannya. Nah, kemudian ada penutup. Di bagian penutup ini kesempatan kita nih untuk si pembuat proposal ini meyakinkan lagi si investor ya supaya tertarik dengan bisnis kita. Biasanya kita yakinkan dengan kata-kata ya, karena itu bentuknya proposal, jadi kita cantumkan kata-kata apa nih yang menarik, yang bisa menggerakkan hati si investor. Nah, kemudian kita bisa cantumkan juga lampiran. Ini bagus kalau kita bisa cantumkan lampiran di proposal. Misalnya untuk foto dari boneka itu ya, sebagai contoh kita sudah pernah buat satu, ini contoh hasil jadinya gitu. Ini contoh hasil mock-up packagingnya. Ini contoh untuk media promosinya gitu. Nah, itu bisa jadi value lebih juga untuk si pembuat proposal supaya si investor itu lebih yakin gitu. Apalagi kalau sudah ada misalnya surat-surat izin usaha gitu ya, karena itu kan sudah legal berarti. Nah, itu tadi untuk struktur dan bagian-bagiannya dari proposal ya. Kita lanjut. Nah, setelah tadi kita tahu struktur dan bagian dari proposal nih, apa sih tips dan triknya supaya proposal bisnis kita tadi itu dilirik sama investor, supaya permohonan pendanaan kita itu disetujui ya, supaya kita didukung, diberikan dana modal gitu untuk usaha lebih bagus lagi. Yang pertama adalah buat proposal bisnis yang jelas dan fleksibel. Ya, proposalnya harus jelas, mulai dari produknya apa, rinciannya juga harus jelas, dan juga fleksibel. Kalau bisa, proposal itu bisa mengikuti apa ya, role atau lebih bagus satu keinginan dengan si investornya. Misalnya kita tahu investornya itu perempuan, dia suka unicorn gitu ya. Atau kita buat juga aja bentuk boneka yang ada unicornnya. Bisa jadi dia nambah suka gitu ya. Semakin dia merasa satu visi misi dengan kita, maka semakin besar juga keinginan dia juga untuk berinvestasi gitu. Semakin besar peluang kita untuk menerima investasi tersebut. Nah, kemudian gunakan media pendukung untuk visualisasi proposal. Ya, jadi proposal itu tidak hanya bentuk Word aja ya teman-teman, yang ada di OTKP maupun di BDP gitu. Saat ini banyak sekali gitu tools digital yang bisa membantu kita untuk mengalih mediakan si Word-nya itu tadi ke dalam bentuk yang lain yang lebih ciamik gitu ya. Misalnya dalam bentuk presentasi, bisa di PowerPoint, atau yang sekarang banyak kita gunakan, atau yang sekarang saya gunakan juga adalah Canva gitu. Itu sangat mudah sekali untuk kita mengcustom dari bentuk visualisasi si proposalnya supaya lebih menarik. Nah, yang ketiga adalah ajukan trial period. Nah, yang tadi saya sampaikan kan ada bagian laporan keuangan. Di laporan keuangan itu kan kita harus rincikan bagaimana pembagian ininya ya, keuntungannya gitu. Misalnya 50%, 50%. Nah, di sini kita tawarkan juga misalnya ada trial period. Jadi si investor boleh trial dulu
danai kita gitu. Kalau misalnya kita menguntungkan bisa dilanjut pendanaannya, tapi kalau misalnya kegiatan bisnisnya tidak menguntungkan, maka si investor boleh kok cabut dananya gitu ya, ambil pendanaannya dikembalikan ke investor. Memang hal itu sangat beresiko ya untuk kita misalnya yang punya bisnis, lagi usaha-usahanya, lagi susah-susahnya, tiba-tiba dananya ditarik gitu sama si investor karena nggak menguntungkan. Nah, tapi semakin besar resikonya, semakin memberikan keyakinan juga sama si investor. Wah, kok dia berani seperti itu ya? Berarti dia yakin bahwa bisnisnya itu akan berjalan dengan lancar. Nah, semakin besar keyakinan dia, semakin percaya juga dia sama kita, dan semakin besar juga tuh peluang goals dari proposal bisnis kita itu. Oke, kita lanjut. Tadi sudah di tips dan proposal kita supaya dilirik oleh investor. Berikutnya kita ke surat nih. Kita udah lanjut ke persuratan. Mungkin teman-teman dari OTKP sudah tidak asing ya dengan persuratan atau korespondensi surat ini. Oh ya, by the way teman-teman, suara saya terdengarkan ya tadi? Nah, persepsi suara itu menimbulkan persepsi karakter nada suara. Masih terdengar suara saya? Oke, masih aman ya. Terdengar, Bu. Oke, kita lanjut untuk sesi persuratan. Kalau secara KBBI, surat itu adalah sesuatu yang ditulis, yang tertulis atau tulisan. Ya, jadi pengertian surat ini kertas yang sebagai di dalamnya itu tertulis sebuah pesan gitu, ada maksudnya ya. KBBI juga mendefinisikan bahwa pengertian surat itu berupa informasi tertulis yang ditulis oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberikan suatu pesan kepada pengirim. Nah, biasanya informasi yang diberikan ini dalam bentuk apa sih ya? Kalau surat itu macam-macam ya, teman-teman sudah banyak lihat contohnya ya di OTKP, misalnya ada surat permintaan penawaran, kemudian surat penawaran, ada surat pesanan, surat balasan pesanan, surat konfirmasi, sampai surat penagihan, atau ada surat ini ya, surat untuk penyampaian apa? Komplain gitu. Nah, selain itu juga ada surat yang sifatnya itu untuk pemberitahuan, surat tugas, surat perjanjian, surat perintah gitu. Ada banyak sekali jenis-jenisnya dari surat ini. Nah, ini saya mungkin tidak bermaksud mengajari ya, tapi kita merecall nih ingatan teman-teman yang ada di OTKP mungkin. Jenis dari surat, ada banyak sekali jenisnya. Kalau kita bahas saja yang sering kita temukan di dunia industri, misalnya secara sifat dan isinya itu surat, ada surat pribadi, surat dinas, dan surat bisnis. Kemudian berdasarkan jumlah penerimanya itu ada surat biasa, ada surat pengumuman, atau surat edaran. Nah, kemudian berdasarkan jangkauannya ada surat internal ataupun surat eksternal. Berdasarkan tujuannya ada surat untuk pemberitahuan, untuk permintaan atau penawaran, dan masih banyak lagi tentunya ya. Dan untuk wujudnya juga ada kartu pos ya, surat normal biasa, kemudian telegram, dan juga memo dan nota, dan masih banyak sekali jenis lainnya. Nah, tapi kita akan fokus ke salah satu surat, yakni surat bisnis. Nah, surat bisnis ini apa sih? Surat bisnis merupakan surat yang dikirimkan seseorang maupun institusi untuk menyampaikan pesan terkait bisnis secara tertulis nih kepada pihak lain. Nah, biasanya surat bisnis ini bisa dikirim melalui pos ya, bentuk fisik gitu, atau bisa dikirim melalui mesin fax,
atau sekarang sudah banyak juga melalui surat elektronik atau email. Tapi masih banyak juga kok instansi atau perusahaan yang masih membutuhkan surat dalam bentuk hard copy. Karena itu dengan maksud keotentikan ya. Biasanya itu surat-surat yang ada nominal uangnya atau surat-surat yang ada materainya, jadi tanda tangannya harus basah gitu. Itu masih harus dalam bentuk fisik. Nah, kemudian surat bisnis ini kita bagi lagi, ada surat bisnis formal dan juga surat bisnis informal. Biasanya surat bisnis formal itu surat untuk keperluan formal yang dibuat sesuai dengan format lengkap dari kop sampai dengan kakinya tuh. Jadi bagian-bagiannya itu harus lengkap ya. Sementara untuk surat bisnis informal itu biasanya suratnya lebih santai nih, tapi tetap menggunakan bahasa yang sopan. Misalnya ada surat referensi kerja, atau surat ucapan terima kasih, atau surat ucapan hari raya gitu ya. Itu sifatnya lebih ke informal atau santai. Nah, kebanyakan Oke, kita lanjut ke tujuan-tujuan dari surat. Itu ada banyak banget ya tujuannya. Yang pertama tadi, audio ini it's akan diproses pada yang pertama tentunya untuk menyampaikan pesan ya. Surat dari perusahaan itu digunakan sebagai alat penyampaian informasi bisnis. Misalnya tadi surat penawaran atau surat tagihan hutang atau invoice gitu. Nah, kemudian surat juga digunakan sebagai duta nih. Surat bisa menjadi wakil atau duta bagi seorang pribadi ataupun instansi, itu jadi perwakilan kita ya untuk memberi penjelasan secara tatap muka. Nah, kemudian surat juga, untuk surat bisnis juga ini bertujuan sebagai bukti transaksi. Maksudnya bukti transaksi itu merupakan bukti tertulis ya, kalaupun ada histori transaksi bisnis, misalnya ini ada permintaan barang, ini ada surat bukti pengiriman barang, kemudian ada surat penagihan, surat pembayaran tagihan gitu ya. Itu secara tidak langsung surat-surat itu juga sebagai bukti transaksi, jadi tidak hanya bentuk kwitansi aja. Nah, kemudian ada surat bisnis juga bertujuan sebagai arsip perusahaan. Nah, itu tadi surat dengan subjek perihalnya masing-masing itu kita simpan, masih kita arsipkan, karena itu akan dibutuhkan di kemudian harinya ya, entah untuk pengambilan keputusan ke depannya atau untuk tindak lanjut kegiatan ke depannya gitu. Kemudian dokumen sejarah perusahaan. Wah, surat bisnis juga bisa dijadikan sebagai dokumen sejarah perusahaan. Misalnya seperti surat izin gitu ya, surat-surat legalitas dari dibangunnya perusahaan tersebut. Kemudian surat bisnis sebagai pedoman kerja. Nah, ini biasanya surat-surat yang bentuknya seperti surat tugas atau surat perintah gitu ya, surat keputusan itu bisa sebagai dasar dari kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Atau biasanya tuh ada surat perjanjian kontrak gitu ya, surat kesepakatan bersama gitu. Nah, kemudian surat bisnis juga digunakan sebagai media promosi. Bisa dimanfaatkan untuk media promosi untuk memperkenalkan produk baru ke perusahaan kepada pelanggan. Nah, ini juga saat ini masih banyak dilakukan nih oleh industri-industri untuk kita, misalnya kita punya data 10 sekolah gitu ya, 10 sekolah IT di Kota Bogor. Nah, kita sebagai ISP ini bisa nih memanfaatkan data tersebut dengan mendatangkan sekolah, kemudian kita sampaikan surat penawaran dari produk-produk kita, misalnya Bu, kita ada produk baru nih Bu untuk aplikasi absen siswa gitu ya, atau Bu, kita ada produk baru untuk perangkat CCTV sekolah gitu. Itu bisa juga sebagai media promosi ya suratnya. Oke, itu tadi tujuan surat bisnis, dan masih banyak sekali tentunya tujuan dari penggunaan surat bisnis itu. Nah,
tadi kita sudah bahas terkait struktur dan pembuatan proposal. Sekarang kita bahas struktur dan pembuatan dari surat bisnis. Nah, teman-teman dari OTKP ini mungkin pasti sudah tidak asing lagi ya dengan bentuk-bentuk yang kayak gini nih. Ada banyak ya kalau nggak salah bentuknya ya. Dulu, Iya, banyak. dulu saya juga kebetulan ya, tidak kebetulan ya. Dulu saya juga berasal dari SMK, jurusan OTKP 2017, itu namanya masih AP ya. Kita harus hafalkan berapa bentuk ya? Ada 5, 6, atau berapa tuh? Biasanya yang kita pakai ya, ada full block style ya, semi block style, block style gitu, hanging paragraph, itu harus kita hafalkan bentuk-bentuknya. Karena nanti diujikan di UKK nih sama guru-guru internal maupun penguji eksternal. Nah, mungkin teman-teman bisa tebak nih yang sudah tampil di layar ini bentuknya apa ya? Itu semi block. Semi block style, betul ya. Nih pasti masih pada hafal banget nih bentuk-bentuknya. Geser ke kiri dikit aja ya, namanya udah beda lagi nih bentuknya. Kemudian kalau tidak salah juga cara pelipatan surat juga itu ada nama-namanya ya. Harus dihafal gitu. Ada yang single fold atau apa gitu. Keren, tapi pasti ilmunya akan sangat bermanfaat sekali nih teman-teman yang ada di OTKP, terutama nanti ketika di industri. Nah, untuk bagian surat, ini kalau surat bisnis tentu harus lengkap ya, dimulai dari kepalanya nih, dari kop suratnya, kemudian dari tanggal suratnya, format nomor suratnya, sifat suratnya apa, perihalnya juga harus dicantumkan, lampirannya ada berapa berkas harus dicantumkan, alamat dalamnya juga ada format-formatnya ya teman-teman. Kemudian kalimat pembukanya seperti apa, isinya seperti apa, penutupnya seperti apa, tergantung dari jenis surat yang kita buat itu tadi. Kemudian nama jabatan, tanda tangan, NIP dari si petugas yang berwenang, dan juga tembusan jika ada. Nah, itu untuk struktur pembuatan dari surat yang formal, surat bisnis yang formal. Adapun untuk perihalnya itu kita menyesuaikan aja ya teman-teman. Biasanya surat bisnis itu ada banyak banget, dimulai dari surat permintaan penawaran, biasanya gitu. Kemudian nanti kita balas lagi pakai surat penawaran. Nanti dibalas lagi pakai surat pesanan, nanti dibalas lagi pakai surat konfirmasi pesanan gitu. Ada banyak sekali ya jenis-jenis surat bisnis yang dipelajari. Nah, kita akan lanjut. Oke, berkaitan dengan pembuatan surat nih, biasanya di soal-soal UKK ada banyak sekali perihal surat yang perlu kita buat. Tapi biasanya itu soalnya itu bentuknya surat penawaran ya. Kita perlu buat surat penawaran untuk satu instansi sesuai dengan kasus yang tercantum di soal UKK tersebut. Nah, gimana sih tips dan triknya untuk membuat si calon pelanggan itu menerima surat penawaran dari kita ya? Yang pertama itu selain dari bentuknya yang harus baku, nih mesti gimana ya? Yang pertama kita curi perhatian klien nih. Curinya gimana? Dengan kata-kata pengenalan yang kita sampaikan di surat itu tadi ya. Jadi harus meyakinkan. Kemudian kita identifikasi masalah bisnis klien. Mungkin sebelum kita berikan surat penawaran, si klien juga sudah mengirimkan surat permintaan penawaran. Jadi kita sudah tahu masalah dari si klien apa, kebutuhannya apa. Kemudian kita berikanlah solusi produk yang kita punya untuk si klien. Tentunya solusi itu harus kita sampaikan dengan jelas ya, dengan tegas, dengan pede, supaya nanti si kliennya merasa yakin nih bahwa solusi yang kita berikan di surat penawaran itu, wah meyakinkan nih, kayaknya kita harus pesan di perusahaan ini gitu. Kemudian selain kita tawarkan juga, kita harus menangani pernyataan keberatannya. Misalnya kalau dari klien itu ada keraguan gitu ya, kita harus sediakan opsi lain. Misalnya, wah ini produknya bagus, tapi saya kayaknya nggak bisa bayar langsung gitu dengan
dengan nominal yang sebanyak itu gitu. Nah, kita bisa tawarkan misalnya ini bisa dibayar secara termin Pak gitu ya. Untuk DP awalnya berapa persen, untuk pelunasan nanti berapa persen, atau mau dibagi 3 termin, 4 termin gitu kalau nominalnya besar. Nah, mungkin solusi-solusi itu bisa menjadi pilihan dari si pelanggan akhirnya menerima surat penawaran kita dan juga melakukan pemesanan terhadap produk kita ya. Nah, oke, itu untuk tips dan triknya nih. Mungkin teman-teman yang belum sadar nih untuk tips dan triknya ini. Suara itu benar-benar masuk ke dalam. Berikutnya adalah tentang digital editing. Nah, seperti yang sudah saya spill sedikit di depan ya. Jadi ada skill-skill dasar yang perlu diterapkan gitu, dikuasai oleh kita sebagai petugas administratif. Pada dasarnya itu keahlian dalam mengedit online nih, khususnya pada saat era digital ini. Kita biasanya, jujur ya, saya pribadi di industri juga, misalnya saya menerima file itu dari atasan dalam bentuk PDF, tapi saya harus mengeditnya sesuai dengan keinginan si atasan tersebut. Tapi saya dikasihnya PDF gitu. Kan kalau saya minta file dokumennya belum tentu dikasih ya. Biasanya kan atasan juga pengen kita effort gitu, pengen kita usaha. Atau ada klien juga yang nggak mau tahu gitu. Ini saya kirim aja PDF-nya. Nah, kita harus mengkonversikan file itu ke bentuk lain kan, misalnya ke Word atau ke PowerPoint, atau bisa juga ke gambar dalam bentuk gambar, JPEG, PNG. Nah, itu mesti kita akalin nih, dan sekarang banyak banget tools atau media-media digital yang memudahkan kita. Misalnya ada Small PDF. Nah, di Small PDF ini kita bisa pakai, mereka menunya banyak ya, bisa untuk mengkonversikan dalam satu bentuk ke bentuk lainnya gitu. Ada banyak sekali pilihannya. Kemudian ada juga Sejda. Tulisannya Sejda. Mungkin teman-teman udah pernah pakai. Itu kita bisa edit PDF ya secara digital. Mungkin kita bisa hapus bagian yang tidak diperlukan, atau kita bisa tambahkan tanda tangan, cap gitu. Itu sangat memudahkan sekali. Dan prosesnya itu cepat karena dilakukan secara online. Nah, kemudian ada juga aplikasi-aplikasi offline lainnya nih, seperti PDF Phantom Reader, ini yang warna ungu ini juga memudahkan sekali. Biasanya di aplikasi-aplikasi PDF juga sudah banyak fitur konversinya, mau ke dalam bentuk apa. Nah, selain itu juga ini ada Canva dan juga Photopea ya. Mungkin teman-teman udah pernah pakai juga nih, udah sering pakai. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita membuat visualisasi proposal itu jadi lebih ciamik ya, jadi lebih menarik untuk si investor atau untuk pelanggan. Kita bisa gunakan template-nya di Canva. Memang template-nya itu banyak ya, mungkin kita ada juga yang samaan gitu. Tiba-tiba kita pakai template A, ternyata si teman kita juga pakai template A. Kan kalau samaan nggak enak juga ya. Nah, itu dia, dari template itu kita bisa modif. Misalnya bentuk lengkungannya bisa kita flip ke kiri gitu, atau bentuk kotaknya bisa kita ganti segitiga, atau warna temanya bisa kita ganti dari hijau ke biru gitu ya, untuk modifikasi supaya nggak mirip-mirip banget gitu ya. Nah, ada juga yang namanya Photopea nih, mungkin teman-teman udah pernah pakai juga. Jadi dia ya, jadi Photopea ini seperti aplikasi Photoshop ya, tapi bisa dilakukan di online gitu, di website. Jadi kita nggak harus berat-berat install Photoshop ya, kalau dengan laptop spek Office kita gitu. Ini sangat memudahkan sekali. Oke, lanjut. Selain digital editing, yang perlu kita ketahui juga mengenai filing system atau sistem mengarsip. Nah, teman-teman dari OTKP pasti udah nggak asing banget nih namanya ngarsip dengan sistem abjad, sistem nomor, tanggal, wilayah, atau subjek ya. Ini betul banget teman-teman. Kita di industri juga memakai metode ini gitu. Biasanya
Kalau saya pribadi seringnya pakai sistem tanggal ya, sistem tanggal atau bulan gitu, ataupun sistem subjek. Misalnya saya buat folder ini surat khusus balasan permohonan, ini surat khusus tentang perihal apa gitu, kita jadikan satu arsip. Nah, tapi nih di era saat ini, di era digital, pengarsipan itu tidak hanya kita laksanakan secara manual ya. Kalau dulu saya 2017 nih, UKK ngarsip itu masih dikasih surat berlembar-lembar ya, ada banyak, ada 10 surat mungkin ya. Terus kita harus tulis itu suratnya perihal apa di buku agenda ya, di buku untuk surat sistem surat masuk dan surat keluar gitu. Harus kita catat nomornya berapa, tanggal berapa, dari siapa, tujuannya apa gitu ya. Kemudian surat keluar juga seperti itu, harus diurutkan nomornya sesuai dengan perihal segala macam. Nah, sekarang itu bisa lebih mudah lagi ya, karena kita melakukan pengarsipannya secara digital. Secara digital ini bisa kita lakukan di komputer, di folder kita pribadi, bisa dilakukan secara offline, atau bisa juga dilakukan secara online atau di cloud gitu. Jadi penyimpanannya itu tidak hanya di folder lokal di komputer kita, tapi di servernya online. Biasanya itu di Google Drive ya, atau dari perusahaan punya repositori tersendiri nih, punya folder penyimpanan tersendiri. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Dan dalam pengarsipan online ini sudah banyak sekali manfaatnya, karena kita bisa membukanya di mana aja gitu ya. Biarpun misalnya kita nggak bawa laptopnya, kita nggak bawa HP-nya, kita nggak bawa komputernya, tapi kita bisa buka filenya di mana aja. Jadi tiba-tiba misalnya atasan minta surat ini, tinggal kita buka, kita kirim dari handphone, udah bisa gitu. Nah, itu untuk sistem pengarsipan ya. Nah, ini dia contohnya teman-teman yang memang secara pribadi saya gunakan juga sistemnya. Ini secara online ya, di Google Drive. Ini saya buat foldernya per tanggal ya. Ada tanggal dan bulannya. Kalau ini saya buat per subjeknya. Ini untuk proyek tahun-tahun berapa. Dan ini untuk saya buat lagi dari dinas terkaitnya, misalnya dari Diskominfo, suratnya mana aja, dari Dishub suratnya mana aja gitu ya, kita buat seperti ini. Tentunya dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam mencarinya lagi, kemudian dalam menindaklanjuti lagi terkait dengan surat tersebut. Oke, kita lanjut. Ini dia contoh dari proposal dan juga surat yang tadi kita bahas ya, teman-teman. Kita mulai dulu ke contoh proposal usaha nih, karena kita tadi bahasnya tentang bagaimana membuat proposal bisnis dan juga strukturnya. Kita cek. Masih tampil kan ya di teman-teman nih, langsung keluar foldernya ini tentang kumpulan proposal. Misalnya kita akan cek ini proposal usaha bisnis ya. Jadi kita akan buat proposal bisnis. Di sini ada contoh untuk proposal usaha, produknya makanan ya. Kalau produknya barang berarti untuk bauran pemasarannya itu tadi 4P ya, cukup, produk, price, place, promotion. Di sini ada cover, namanya apa. Nah, di sini ada tadi kan kalau di format itu ada profil ya. Di sini profilnya diganti dengan data pribadi. Karena ini dia maksudnya untuk bisnis kecil dulu ya, UKM dulu gitu. Nah, ini dasar pemikiran ini sebagai latar belakangnya dia. Ya, kemudian ada tujuan dan manfaatnya apa biasanya. Nah, ini ada detail produknya nih yang tadi kita breakdown tuh ada 4P ya, produk, price, place, promotion. Ternyata dia jadikan satu di sini. Misalnya produknya bakwan nih, ketemu rinciannya bakwan.
Kemudian price-nya nih, di sini ada harga, ada nominalnya. Ternyata harga bahan baku per buahnya sekian, kemudian dijualnya sekian, kemudian disampaikan juga rincian labanya sekian. Nah, ada place-nya nih, tempat usahanya direncanakan di Politeknik, ada lokasinya ya gitu nih lokasinya. Kemudian untuk promosinya nih, kita coba cek promosi apa yang dia gunakan. yang diminta, namun belum dilakukan pemotongan secara spesifik. Jadi cuma potongan-potongan. Nah, dia belum merincikan nih di sini kegiatan promosi apa yang mau dilakukan untuk memasarkan si bakwan ini. Dia hanya menggunakan tempat yang strategis ini. Dimaksudkan tempat yang strategis ini bisa membuat usahanya laris gitu ya, karena ramai. Nah, kemudian nih ada strategi pemasaran tadi. Target pasarnya siapa aja? Mahasiswa, ya karena dia berjualan di dekat kampus gitu ya. Kemudian strategi pemasarannya nih ada slogan. Nah, slogan ini bisa masuk ke dalam positioning yang tadi teman-teman yang kita bahas. Kita mau menempatkan bisnis kita sebagai apa gitu. Ada slogan, tagline ya biasanya. Nah, nih, promosinya akan dilakukan melalui jejaring sosial media ternyata. Nah, kemudian tadi kalau di pembahasan materi kita diskusikan bahwa di proposal itu ada struktur organisasi. Nah, kita bisa custom nih kalau di proposal ini contohnya dia buat jadi aspek SDM. Untuk menjalankan usaha ini saya dibantu seorang karyawan. Jadi dia dengan karyawan satu lah yang bertanggung jawab terhadap bisnis ini gitu. Nah, kemudian laporan keuangannya juga ada nih teman-teman lengkap ya. Bagaimana dia punya rincian bahan bakunya. Kemudian keterangannya per buahnya berapa sampai dengan totalan kebutuhan modalnya berapa tuh, sampai gerobaknya juga dihitung ya. Gerobak, kemudian gasnya jangan lupa, bahan baku selama sekian hari gitu, di total pokoknya semuanya. Dengan total sekian, dia memproyeksikan pendapatan adalah sekian nih omsetnya. Setelah dihitung dengan BEP tadi ya, misalnya break even point itu, apakah dengan dana sekian dia bisa mencapai keuntungan yang maksimum gitu, yang menguntungkan. Nah, akhirnya kalau perhitungan dia yakin bisa mendapatkan keuntungan, nah ini yang dimaksud penutupan tadi teman-teman, ditutup dengan kata-kata yang meyakinkan. Proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang. Nah, kita harus pokoknya merangkai kata gimana caranya supaya investor itu yakin ya sama proposal bisnis yang kita ajukan. Oke, untuk tampilan ininya belum tampil ya, sebentar. Terus habis itu kita ekspor itu H264. Formatnya ada MP4. Oke, berarti tadi belum tampil ya proposalnya. Kita coba share screen ulang. Resolusi yang H24 itu hanya outputnya. Nah, sudah tampil belum teman-teman? Sudah. Oke, nah ini tadi yang saya bahas nih terkait proposal bisnis usaha ini tadi ya. Mulai dari judulnya, ini sudah lengkap ya. Sesuai dengan struktur yang tadi kita bahas nih. Ada profilnya juga di sini, karena dia bentuknya UMKM, jadi dia menampilkan profil pribadinya aja. Nah, ada latar belakangnya juga nih, dasar pemikirannya kenapa harus ada bisnis bakwan ini. Nah, selanjutnya ada tujuannya juga ya, visi misi dia apa. Ini yang tadi saya sebut sebagai bauran pemasarannya gitu ya, 4P-nya. Price, produk, di sini ada produknya dirincikan bakwan, ada price-nya juga. Untuk price-nya dia sampaikan mulai dari harga per buah sampai dengan
harga jual dan juga omsetnya gitu ya. Kemudian place-nya juga untuk tempat usahanya dia rincikan di sini ada lokasinya, dan strategi pemasarannya ini tadi targetingnya dia ke mahasiswa karena dia jualannya dekat kampus ya. Kemudian strategi untuk positioningnya juga dia punya slogan cita rasa kentang Indonesia Cam Koha. Nah, kemudian ini untuk promosinya juga dia mau laksanakan melalui jejaring sosial media. Untuk struktur organisasi juga dia cantumkan, tapi dalam bentuknya aspek SDM ya. Di sini dia infokan bahwa dalam bisnis ini dia dibantu oleh 1 orang karyawan. Jadi si investor ini tahu nih siapa yang bertanggung jawab melaksanakan bisnis ini. Nah, ini untuk produk untuk laporan keuangannya lengkap sekali, dimulai dari bahan bakunya, kemudian sampai modal barang-barangnya dan juga proyeksi pendapatannya itu dia hitung. Karena untuk apa? Untuk memastikan bahwa proposal ini benar-benar layak loh untuk didanai, untuk dia sampaikan ke si investor, supaya investornya juga yakin untuk memberi dukungan suntikan dana ke dia gitu. Nah, ini untuk contoh proposal bisnisnya ya. Bentuknya ini formal. Nah, berikutnya akan saya tampilkan juga proposal bisnis, proposal terkait suatu produk ya, tapi ini sifatnya lebih semi formal. Nah, proses editing potong-potong seperti ini, nah baru nanti pemberian efek dan lain-lain itu ke sini. Itu namanya tekniknya compounding. Nah, kita masuk ke online editing. Ya, sebentar saya siapkan terlebih dahulu untuk filenya. Kalau correction atau blending, ini kita koreksi warna, tadi kita sudah harus disesuaikan dengan look difference-nya. Nah, ini sudah tampil, teman-teman. Ini bentuk proposal produk ya, proposal terkait produk. Jadi semacam penawaran gitu, semacam surat penawaran, semacam katalog penawaran. Nah, di sini bentuknya udah lebih menarik ya teman-teman, nggak kayak tadi Word banget gitu. Ini sudah ada desain, logo, kemudian fonts-nya juga sudah dibuat sedemikian rupa supaya nggak monoton. Nah, ada daftar isinya juga, di dalamnya ada apa saja. Meskipun istilah-istilah ini tidak seperti istilah di proposal ya, kayak ada pendahuluan, manfaat, tujuan, gitu, latar belakang masalah, gitu. Meskipun bahasanya tidak seperti itu, tapi pada intinya di proposal ini itu menyampaikan hal-hal yang serupa gitu, mirip. Misalnya ini overview. Di bagian overview ini dia seperti menyampaikan latar belakang ya, kenapa dia menawarkan produk ini gitu di proposal ini. Kemudian ini ada kebutuhan dari sekolah itu apa, dan apa sih Edukasi for ID itu kan kayak menyampaikan profilnya dia ya, profil dari Edukasi for ID. Edukasi for ID adalah perusahaan bla 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 gitu. Nah, ini kemudian dia juga sampaikan dari solusinya itu produknya apa sih? Kelas industri. Nah, kelas industri itu apa sih? Dia berikan penjelasan. Selain itu juga dirincikan, sudah ada elemen-elemennya apa saja yang bisa didapat oleh klien ketika menggunakan si produknya kelas industri ini, tentunya dengan setelah membayar nominal sekian ini. Nah, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah kita cantumkan juga kontak ya, karena kalau misalnya kita sudah buat proposal bisnis itu atau proposal produk tapi si kliennya tidak tahu kontaknya, lantas bagaimana menindaklanjutinya gitu ya. Jadi di sini kita langsung berikan kontak supaya si klien langsung menghubungi dari PIC terkait untuk membahas tindak lanjut si proposal ini. Nah, ini untuk bentuk proposalnya ya, jadi bentuknya semi formal.
lebih santai, tapi prosesnya itu informasinya juga memuat, ibaratnya sudah kalau memuat ada gitu. lagi wawancara, ini mau memperkuat. Dan tentunya secara desain lebih menarik ya teman-teman dibandingkan dengan proposal yang Word tadi ya. Pula dengan Berikutnya kita akan merekam cek lagi pemeran untuk utama bentuk lagi, persuratan tadi ya. ibaratnya lokasi dari sebuah produk tersebut biar lebih jelas lagi, kita ditambahin insertnya tentang maps. Oke, ada yang bertanya, boleh di-share link untuk contoh proposal yang sedang dijelaskan, boleh? Untuk linknya sudah tampil juga di slide tadi, kita akan kopikan di chat box ya, sebentar. Iya, Bu. Nah, itu apa sudah disusun, terus kalau cara ini sih, cara ini juga berlaku untuk bukti dan statement. Jadi ini nggak berlaku kalau yang seperti ini ya, ini nggak perlu dilakukan sih di produk gitu. Tapi kalau Ibu, aku mau nanya. Iya, silakan kita bisa diskusi langsung di sini. Barangkali ada mau disampaikan. Nah, ini untuk linknya udah saya kirim ya di chat box. Nah, sebelum kita tunjukin lagi nih untuk contoh surat penawarannya, tadi yang mau bertanya siapa? masukkan ke dalam Ibu, kalau surat bisnis sama surat niaga itu beda? ya. Kalau untuk surat bisnis dan surat niaga itu sama pada intinya ya. Maksudnya sama, hanya beda istilahnya aja. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin karena banyak banget jenisnya tadi ya, jadi kita takutnya keliru. Kalau surat itu kan kita mulai dari atas nih, surat ada surat resmi, ya ada surat tidak resmi gitu. Nanti di bawahnya surat resmi lagi ada surat bisnis gitu. Mungkin kita bisa ulas lagi nih sambil teman-teman mengingat-ingat kembali nih di bukunya ya, di pelajaran korespondensinya. Tapi pada intinya untuk surat bisnis dan surat niaga itu sama sifatnya. Ada lagi yang mau sekalian bertanya atau diskusi sambil saya siapkan untuk contoh surat penawaran ya tadi. Ibu, Ya. kalau proposal sama surat duluan mana? Ini pitch deck online. Maksudnya duluan gimana? Ke instansi Pitch deck, storyboard atau storyline. Jadi nanti duluan mana? Oh begitu. Biasanya nih kan Pastinya duluan mana? sifat proposal itu ada yang memang proposal yang diminta duluan, ada proposal yang tidak diminta. Jadi kita asal sebar dulu gitu ya, asal sebar proposal. Nah, kalau sistemnya proposal tidak diminta, berarti kan proposal duluan tuh yang nyampe gitu. Tapi kalau misalnya proposalnya itu berupa permintaan, jadi harus ada surat permintaan penawaran dulu nih biasanya. Misalnya dari PTA gitu, saya mau tahu informasi tentang produk PTB, tolong kirimkan saya surat penawaran beserta dengan proposal produknya gitu yang ditawarkan apa saja. Nah, nanti bisa dikirimkan itu surat informasi penawarannya, dilampirkan beserta dengan proposal si bisnisnya itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama Vika. Mudah-mudahan jawab ya. Memang custom sih ya surat sama proposal tuh mana duluan yang jalan. Kita tergantung kondisi. Nah, ini ada juga yang bertanya di chat box untuk Keisha
Aliviana bertanya, Kak mau tanya kalau untuk pengajuan proposal yang tidak pernah di ACC itu kira-kira sebabnya apa ya Kak? Nah itu tadi mungkin dari segi penyusunan dari proposalnya itu tadi belum jelas, bisa jadi belum serinci yang tadi struktur itu kita jelaskan gitu ya. Mungkin ada informasi-informasi lain yang terlewat, jadi si investor itu ragu gitu, ini akhirnya proposalnya tidak goals gitu ya, tidak di ACC, atau mungkin ada informasi yang seharusnya bisa ditanyakan nih ke si investornya itu tadi, Pak, kalaupun proposal saya belum bisa diterima, adakah misalnya permintaan atau minat-minat Bapak terhadap apa supaya nanti kita cantumkan di proposal itu gitu ya, supaya kita revisi gitu. Bisa juga ditanyakan seperti itu. Atau tadi juga saya sudah cantumkan beberapa tips dan triknya ya, ada 3 tuh tips dan triknya yang mungkin terlewat sama teman-teman. Dari segi visualnya mungkin bisa disampaikan, karena selain dari bentuk Word juga bisa dibentuk dalam desain booklet gitu ya, kayak tadi proposal industri itu ada desainnya lebih menarik, atau bisa juga disampaikan dalam bentuk PowerPoint. Dan kita juga bisa tawarkan keuntungan-keuntungan di dalamnya, misalnya dengan Bapak berinvestasi di saya, Bapak mendapatkan keuntungan sekian gitu. Atau tadi kalau berani mau tawarin, Pak invest di saya dong, kalau misalnya nggak laku Bapak ambil lagi aja uangnya gitu. Itu kan berani banget tuh ya, artinya kita udah yakin bisnis kita mestinya jalan. Jadi si investor juga makin percaya dan makin yakin nih mau approve proposal kita. Ini kita sedang bahas proposal bisnis ya. Oke, sama-sama untuk Kesha. Kita lanjut mau share untuk surat penawaran tadi. Sebentar saya bukakan filenya. 10 menit atau 5 menit sekali dia absen. Biar apa? Biar nanti sudah melakukan penelitian, ternyata terjadi sesuai yang diinginkan, tapi kita bisa handle hal tersebut dengan absen. Jadi kita nggak melakukan pekerjaan ulang lagi. Ibu nggak ada suaranya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ya, ini sudah ditampilkan untuk surat penawaran ya, contohnya dari industri. Karena kita lihat juga dari soal UKK nih, mungkin teman-teman banyak yang ditugaskan untuk membuat surat penawaran. Tentunya dengan kasus yang disediakan di soal UKK-nya itu ya. Kalau ini kita buat contohnya di industri seperti ini. Ini ada KOP ya, KOP itu kan gimana kustomisasi dari perusahaannya aja. Nah, di sini Iya, Bu. ada isiannya, nomor, lampirannya berapa lembar, kemudian perihalnya juga, alamat dalamnya, kemudian kata-kata pembukanya nih, kalimatnya sangat meyakinkan ya. Jadi tidak template banget gitu, nggak dasar banget. Jadi langsung menginformasikan, memperkenalkan siapa kita gitu. Kita dari PT Edukasi 4 Indonesia merupakan salah satu perusahaan konsultasi pendidikan bermaksud untuk menawarkan langsung ke produknya, menawarkan learning course sebagai bagian dari kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan instansi Bapak. Nah, ini kan artinya berarti kita itu dari si PT Edukasi ini sudah tahu ya kebutuhan dari PT Spasi ini apa. Jadi dia langsung menawarkan produknya yakni learning course. Berarti kita bisa ibaratkan si PT Spasi sebelumnya sudah pernah mengirim surat nih untuk meminta surat
informasi penawaran produk Untuk gitu ya. format yang ini Nah, di sini si akan PT dari Edukasi Indonesia langsung memberikan solusi nih. Ini produknya apa, rinciannya apa, berapa paket, dan harganya berapa sudah dirincikan di fungsi sini. dari Blender ini Nah, sebenarnya untuk mengantisipasi dari sama aja ya. Sama aja. teknis pembayaran ya, takutnya ada kesalahpahaman. Ini harganya segini udah pajak belum atau bagaimana teknisnya? Nah, di sini langsung diinformasikan sama si PT Edukasi 4 Indonesia untuk ketentuannya, pajaknya, kemudian pekerjaannya akan dilaksanakan setelah apa gitu ya. Misalkan, oh saya mau ambil ini aja nih. Nah, di sini juga di akhirnya itu kita cantumkan juga kata-kata harapan atau penutupnya agar bagaimana dari penawaran ini kedua perusahaan tersebut bisa saling menguntungkan, bisa saling bekerja sama ya. Biasanya kita cantumkan lagi untuk segera menghubungi kami. Jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk menghubungi si PIC-nya ini. Karena kita kan kalau menawarkan sesuatu tuh pengennya juga klien langsung tanggap ya, langsung tangkap apa yang kita tawarkan supaya langsung goals. Nah, udah langsung penutupan di sini ada kaki suratnya, tanggal, dan penandatangannya oleh siapa. Lalu sama perangkat kalian. Betul. Nah, itu tadi untuk contoh surat penawaran. Dari teman-teman selain yang bertanya tadi, apa ada yang mau didiskusikan kembali, ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Udah, Tidak, Bu. Oke, sudah cukup ya. Oh, berarti di sini yang hadir OTKP semua ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Keren. Kalian nanti UKK-nya sudah siap? Sudah latihan? Sudah banyak latihan? Enggak terlalu. Sudah. Sudah ya. Karena OTKP itu banyak ya pelaksanaannya ya. Dalam satu hari kita harus jadi sekretaris ya, pura-pura jadi sekretaris nih. Nanti menerima telepon, melakukan telepon, membuat surat gitu ya, mengetik cepat. Seru sekali kegiatan di OTKP. Maka dia otomatis sinkron. Makanya tadi saya Oke, bilang, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ataupun nanti kalau teman-teman mau diskusi, tadi bisa ke kontak saya yang di slide itu ya. Iya. Untuk teman-teman jangan Bu. lupa melakukan registrasi. Ini sudah registrasi semua di web Pandu. Sudah dong, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tes post-tes webinar belum? ini Udah. Ini, Bu, mau minta Ada yang token sudah? yang sekarang. Oh, tokennya untuk yang sesi workshop ya. Kita akan kirim di Iya. chatbox. Sebentar. Iya. Di chat ini, Bu, di obrolan. Iya, kita akan kirimkan di chatbox di Zoom sini. Ya. Untuk seminarnya tadi udah semua ya? Udah. Iya, Bu. Udah, Bu, udah. Barangkali ada yang belum Sudah. gitu. Karena kita nggak bisa tes OTKP kalau belum menyelesaikan tes webinar yang tadi. Suaranya lebih baik daripada Oke, yang kita sebelumnya. kirim di Jauh lebih baik. Nah, setelah kita sinkronis ya tentunya kita lakukan adalah kita buat sip, sudah saya kirim di chatbox ya. Sudah diterima teman-teman? Siap, Bu. Makasih, Bu. Oke, nanti setelah melakukan kegiatan, melakukan post-test workshop juga, teman-teman bisa langsung upload file materinya. Mungkin tadi ada yang mau file materi yang kita bahas tadi ya. Nanti bisa di-download, selesaikan post-test workshopnya sesuai dengan materi masing-masing. Nanti kalau teman-teman bisa mengisinya dan mendapatkan nilai di atas KKM, maka teman-teman bisa dinyatakan lulus sebagai pandu digital badge merah. Gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan segera akhiri sesi workshop kali ini. Saya berterima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah berkenan join di kelas workshop ini. Kita sharing ya, ini bukan mengajarkan atau bukan menggurui ya, tapi kita sharing aja, saling merecall lagi nih ingatan teman-teman terkait dengan persuratan dan juga proposal. Untuk
token juga sudah kami bagikan. Barangkali ada pertanyaan bisa langsung kontak ke kontak saya yang tadi di-share di slide aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan ya. Nah, Kita terus, akan tutup untuk kalau sesi workshop ini. Silahkan teman-teman bisa langsung leave meeting ya. Bisa diklik leave room, kemudian leave meeting. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat siang. Kegiatan workshop akan kita tutup. Demikian dari Makasih saya. banyak. Dua Ibu. Makasih banyak juga, Bu. Sama-sama. Sukses ya untuk UKK-nya. Ya, Ibu, Semoga makasih. berhasil. Amin. Oke, selamat siang. Terima kasih. Boleh keluar, Bu? Iya, silakan bisa langsung diklik leave room, Bye, Ibu. kemudian leave meeting. Iya, Salam bye-bye. Nah, aduh. Terima kasih. Ya. Ya. Udah, Bu. Oke.